Baik, selamat malam. Nama saya Gian Danovan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24 ya. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang praktikum yang kedua ya, di week kedua, itu tentang CP2, tentang judulnya adalah Rectangle Cheaper Playfair. Jadi Rectangle Cheaper Play ini ada apa itu? Jadi program ini adalah implementasi ya, dari algoritma Playfair Cheaper, atau bisa dibilang sebagai variasi dengan aturan tambahan untuk mengenkripsi teks berdasarkan kunci gitu. Jadi kuncinya adalah key square-nya adalah matriks 5x5 seperti itu. Jadi di sini kita akan membahas alur logika programnya ya. Untuk alur logika programnya itu ada pertama input. Di sini ada untuk inputnya adalah string input next line. Dia ada di cheaper prefer filler. Sebentar, string input char, string input di sini tertukar matriks 5x5. sebentar. Ini dia. Jadi untuk pertama kita adalah import dulu. Importnya adalah import java.atil.bintang ya. Lalu kita tutup. Jadi program ini untuk mengimport Java util yang berisi class scanner ya, array list dan hashmap yang dibutuhkan untuk input penyimpanan data secara dinamis dan pengecekan duplikasi huruf seperti itu. Lalu di sini kita masuk ke fungsinya ya, private static find position char. Ini adalah untuk fungsi mencari koordinat atau baris dan kolom, kan dia sebuah matriks ya. Jadi dia harus mencari koordinat dari matriks dari elemen yang ada dalam matriks itu yang berupa baris dan kolom seperti itu. Dari sebuah huruf yang ada dalam matriks gitu, atau biasa disebut sih sebagai key square ya. Lalu dia akan mengeluarkan output berupa array, row dan column. Baris, row itu baris, kolom itu dan kolom seperti itu. Lalu ini penting karena untuk mengekskripsi sebuah pasangan huruf kita harus tahu posisi mereka itu dalam key square-nya itu di mana gitu. Baru masuk kita ke fungsi static char ya. Enscript pair char, key square char, first char, second char seperti itu. Jadi apa sih ini sebenarnya? Jadi ini adalah inti dari sebuah aturan enskripsi dari algoritma Pairfly itu sendiri. Fungsi ini dia menginskripsi dua huruf sekaligus. Jadi seperti A atau B itu langsung diinskripsi sekaligus seperti itu dengan 3 aturan utama gitu. Jadi seperti aturannya adalah jika huruf dalam baris yang sama, program akan mengganti huruf dengan huruf di bawahnya. Jika barisnya masih kecil atau di atasnya jika barisnya lebih besar seperti itu. Aturan ini berbeda sedikit dari Prefly klasik. Jadi ada Prefly yang modern dan ada yang klasik seperti itu ya. Yang biasanya kita pakai shift ke kanan seperti itu. Lalu selanjutnya jika huruf dalam kolom yang sama, program akan mengganti huruf dengan huruf di sampingnya. Dia akan ke kanan atau ke kiri ya, tergantung posisinya gitu. Jika huruf membentuk persegi atau rectangle row, program akan saling menukar kolom. Contoh, jika A itu ada di 0,1 seperti itu ya. Ada di 0,1,
scalar text dan B berada di dan 2,3. Itu itu gunanya contohnya ya, untuk kita akan beri rilis gambaran seperti itu ya. 2,3, maka hasil dari enkripsi tersebut adalah 0,3 dan 2,1 seperti itu. dan di sini Jadi intinya fungsi ini mengambil ada posisi dua huruf konstruktornya lalu mengganti yang mereka sesuai mengisi, aturan yang ada gitu. Entah digeser ke kiri, ke kanan atau ke bawah seperti itu. Lalu ada bagian mainnya ya, atau alur programnya seperti itu. first index. Sebentar, Lalu di kita sini lanjut ke untuk alur kelas programnya kategori data, di mana kotak ada ini string input ya, kelas kategori data. ada Kategori data itu gunanya sebentar string input, data nah ada untuk kategori string besar, input, misalnya gas sebentar. dan was. Untuk variabelnya ada code, Di sini ada string name, inputnya adalah total max, total per. Code gunanya untuk kode singkat seperti T, string input. was. Jadi di sini adalah static void main string Gunanya nama lengkap. average. Jadi di sini ada scanner yaitu sama dengan new scanner Total hazmat max karakter itu gitu. jumlah nilai maksimal Seperti itu. kategori. Dan untuk total per Sebentar. jumlah nilai User juga memasukkan teks yang mau dienkripsi seperti itu. yang diperoleh User juga memasukkan satu huruf tambahan sebagai karakter Ya. pengisi atau filler seperti itu ya. Dia bakal ada karakter pengisinya atau biasa disebut sebagai filler. Fungsinya untuk apa? Mengisi jika ada huruf berulang dalam pasangan dan atau jumlah huruf ganjil seperti itu. Jadi kalau ada huruf yang berulang, contohnya D dengan D, dia akan D itu bakal dipisah dan diisi filler seperti itu, pengisi gitu. Jadi untuk membangun seperti itu. Jadi contoh misalnya ada pasangan huruf A dan B, A di 0,1 dan B di 0,2, satu baris itu mereka ya. Mereka akan digeser, jadi hasilnya menjadi BD seperti itu. Seperti kita akan masuk ke, saya kira kita akan masuk ke ininya saja ya, ke hasil outputnya ya. Kita coba running ya. Lalu kalau tidak ada angka atau format yang salah, maka hasilnya Java atau return null. Kita masukkan nama filenya. Untuk utamanya di sini ada local set default, shipper local s play mana memastikan angka decimal dot ya dot dan bukan nomor koma. Java seperti itu. Sini ada buffer reader. Java gunanya untuk membaca input, membaca semua baris input dari terminal. Shipper juga berhenti jika input sudah habis. Itu. Atau kita coba langsung running ya. Untuk di sini ada cari separator. Kita akan memasukkan di sini byte mencari baris ini. Dan jika dia akan menghasilkan sebuah keys-nya atau yang dimana itu berupa matriks 5x5 ya, 5 ke kanan dan 5 ke bawah seperti itu. Lalu dia akan menghasilkan pair text-nya. Pair text-nya adalah itu yang dibagi menjadi dua-dua seperti ini. Di mana sih filler yang kita bahas tadi? Filler itu bekerja di sini di pair text. Kita bisa lihat secara langsung kerjanya di sini. Nah, itu dimana ketika AB kan inputnya adalah Abdullah, di mana L itu double. Jadi S ini sebagai filler. Seharusnya jika kita tidak membuat filler, L ini akan berada bersampingan di satu tempat gitu, L dan L gitu. Tapi tidak bisa. Jadi untuk hal itu dia akan kita buat filler, yang dimana fillernya itu adalah S gitu. Seperti itu. L-nya bakal dipisah lalu diisi filler berupa S gitu. Lalu dia akan menghasilkan inskripsi dari pair text ini. Nah, dia akan menghasilkan output itu. Seperti itu. Ini adalah hanya bagaimana kita menampilkan outputnya ya. Dia akan melakukan output pair text-nya. Maksud saya ya pair text-nya dan inskripsinya seperti itu. Kita akan lanjut, saya kira kita akan lanjut ke CP ketiga ya.
Sebentar, kita akan lanjut ke CP Di ketiga. sini juga ada code yang dimana Tentang apa sih CP ketiga ini? Seperti itu ya. CP ketiga ini sebentar. Nah, di sini for untuk menuk setiap baris before dan juga misalkan berdasarkan Nah, untuk CP3 ini adalah judulnya adalah penilaian capaian pembelajaran ya. Jadi program ini dibuat untuk menghitung nilai akhir dari seorang mahasiswa berdasarkan komponen penilaian ya, seperti ada UTS, UAS, kuis, tugas, dan partisipasi seperti itu dalam kelas. Jadi di sini seperti biasa kita menggunakan import Java util ya, program menggunakan pustaka Java ya seperti biasa untuk struktur data dinamis seperti itu, release, hashmap dan collection seperti itu. Lalu kita masuk ke struktur datanya seperti itu. Bentar. Jadi untuk di sini ada komponen name gitu. Apa sih ini? Kenapa banyak sekali gitu ya? Komponen name ada komponen name itu sebagai nama pelengkap tiap komponen. Itu T itu tugas, P itu proyek dan sebagainya seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. T untuk tugas, P untuk proyek, UTS untuk ujian tengah semester. Kan kalau jika kita mengetik itu terus tugas gitu kan terlalu panjang ya, dan juga makan waktu yang lama, jadi kita pakai komponen name aja untuk singkatannya. Seperti itu. Ada komponen. Apa sih komponen ini? Komponen ini adalah untuk menyimpan komponen yang aktif gitu. Seperti true atau false. Dan di sini posisinya adalah true gitu. Dari sini adalah untuk false ya seperti itu. Lalu ada ya true, bernilai true ya. Lalu ada persenan bobot ya. Persenan bobot atau persen tiap komponen gitu. Jadi untuk T itu masih 0 ya semua seperti itu. Kita lanjut ke input dan bobot nilai ya. Di sini ada string input sama dengan SC next line, dan if input equals ini dia akan berhenti, program akan berhenti, dia akan berhenti membaca input dari pengguna, program akan dimatikan seperti itu. Jadi komponen penilaian dan bobot itu adalah T20, artinya tugas 20 seperti itu ya. Tugas 20%, subkomponen dengan soal jawaban yang benar gitu, yang lain-lainnya gitu ya. Jika input adalah komponen utama, update bobot persenan bobot gitu, tidak akan mengupdate persenan bobot gitu. Jadi ada input CMK dan mapping ya. Sebentar. Di sini penentuan nilai sebentar ya, penentuan nilai akhir. Jika bentar. Nah, ini. Bentar. Di sini listing. Sebentar. Oh, sebelum kita masuk ke nilai akhirnya ya, kita masuk ke perhitungan nilai tiap komponen dulu. Jadi, program itu akan menampilkan nilai tiap komponen seperti beriterasi berdasarkan urutan komponen ya. Seperti K, P, PA, T, UAS, dan UTS. Jadi untuk tiap komponen, jika tidak ada soal, jika tidak ada, dia akan menampilkan nilai 0 seperti itu. Dia akan menampilkan nilai 0. Dia akan menghitung nilai setiap subkomponen seperti itu. Jadi jika skor itu sebentar ya, untuk skor ini itu rumusnya adalah benar subkomponen dibagi dengan total subkomponen dikali maksimal skor subkomponen seperti itu, dikali persenan ini dikali dengan max score subkomponen. Bagaimana dengan ini untuk skor ya tadi ya, ini untuk skor, sorry. Bagaimana untuk max score-nya? Max score-nya adalah rumusnya adalah total subkomponen akan dibagi dengan total soal komponen, seluruh ya, dan dia akan dikali dengan
bobot komponennya dikali bobot komponen seperti itu. Lalu tambahan semua komponen untuk nilai akhir gitu. Seperti itu. Kita masuk ke penentuan nilai akhir ya dalam huruf itu. Jadi kan ada kalau misalnya dari 100 ke sekian itu dapat grade A, grade B, AB seperti itu ya. B, BC seperti itu. Itu bagaimana? Jadi ketika itu nilai akhirnya 79 atau lebih besar dari 79, dia akan mendapatkan nilai A gitu. Ini akan di replace dengan nilai A gitu. Dan jika itu lebih yang lain, jika nilai akhirnya itu lebih besar dari 72 sampai 79,5, dia akan mendapat nilai akhir itu AB seperti itu. Seterusnya gitu lebih besar dari 64,5 sampai 72 sampai 71 gitu, nilai akhirnya akan mendapat B. Lalu masuk ke nilai BC maksud saya itu ketika dari 57 lebih besar dari 57 sampai ke 64, dia akan mendapat nilai BC seperti itu. Dan 49,5 sampai 56 dia akan mendapatkan nilai C. Dan ketika nilainya lebih besar dari 34 sampai 49 dia akan mendapatkan nilai D dan akan mendapatkan nilai E ketika dari 0 sampai 33 nilainya seperti itu. Itu ya. Untuk perhitungan nilai CPMK ya. Nilai setiap komponen itu program akan menghitung nilai capaian pembelajarannya atau CPMK-nya ya. Jadi iterasinya seperti tiap CPMK atau CPMK diambil semua subkomponen yang terkait lalu dihitung nilai per CPMK seperti itu. Jadi perolehan nilai itu bakal total skor subkomponen seperti itu. Ya, total skor subkomponen max perolehan nilai sama dengan akan menjadi total maksimal skor. Persenan perolehan bakal menjadi persentase pencapaian seperti itu. Lalu statusnya adalah ketika dia lebih besar dari 49,5 dia akan tercapai gitu. Mana dia? Tercapai. Ketika dia lebih besar dari 49, dia akan mendapatkan status tercapai. Jika di bawah itu sampai 0 dia akan mendapatkan status tidak tercapai gitu. Jadi kita akan lanjut ke running programnya ya. Untuk kembali sebentar. Ini kurang lebih dari target untuk komponen penilaian. Bentar, kita masukkan penilaian capaian. Cetak atau nah, kita coba komen setupnya copy aja biar jangan terlalu lama. Lalu kita masukkan untuk komen run-nya ya. Dimana ini gunanya untuk tabel menambahkan nilai maksimal dan diperoleh ke kategori induknya contohnya. Lalu kita coba kasih ini ya, kasih inputnya. Ini bisa di copy sebenarnya. 180 jadi masuk ke kategori tugas. Enter. Nah, dia akan seperti ini ya. Bentar. Step label menghasilkan sesuai dengan aspek outputnya, menghasilkan target capaian untuk komponen penilaian pertama seperti itu, hasil penilaian gitu. Seperti ini. Lalu di sini ada aku akan perbesar ya. CPMK 3. Nah, seperti ini. Hasil penilaiannya adalah kuis persen, komponen nilai tidak ada seperti itu ya. Nilai proyek, nah, UAS, UTS, tugas, nilai akhir itu
45,27 mendapatkan nilai A ya. Mana? Dapatkan nilai A, ini nilai akhirnya. Nilai capaiannya Subjek kelas 1 seperti itu. Status capaiannya adalah tercapai. Untuk sub CPMK 2-nya adalah tercapai juga. Sub CPMK 3-nya juga tercapai seperti itu. Baik, kira-kira sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih. Selamat malam. Ya.